Nah, cuma tak ketinggalan nih. Bismillah. Kelihatan ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وأفاض علينا من نفحاته وأسراره وبركاته ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ومن فصل bermulai ini itu fasal wa min ma'asil aini dan dari maksiat mata an-nazaru bermula melihat ilan nisa'il ajnabiyyati kepada kaum perempuan asing. Yang dimaksud yang bukan mahramnya. Wa kadza dan demikian pula nazaruhunna memandangnya mereka an-nisa al-ajnabiyyat ilaihim kepada mereka kaum laki-laki yang dimaksud melihat kepada aurat, perempuan memandang kepada laki-laki atau laki-laki memandang kepada perempuan pada auratnya, atau yang bukan kepada auratnya tetapi dengan syahwat, maka hukumnya apa? Haram. Memandang kepada aurat mutlak, baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, hukumnya haram kepada aurat. Atau yang bukan kepada auratnya apabila dengan syahwat juga hukumnya haram. Aurat pada pihak perempuan di hadapan laki-laki daripada perempuan asing, yaitu yang bukan mahramnya, adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan laki-laki asing. Laki-laki asing itu ya apa? Yang tidak atau yang bukan mahram. Ingat-ingat bacanya mahram, bukan muhrim, mahram. Banyak yang salah nyebutnya muhrim. Kalau muhrim itu artinya orang yang berpakaian ihram. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram. Ahrama
yuhrimu, muhrimun, ahrama berihram. Tetapi yang dimaksud adalah mahram. Itu mahram itu artinya orang yang haram dinikahi, seperti ibu sendiri, saudari perempuan. Itu namanya apa? Mahram. Saudari kandung maksudnya. Iya, itu memandang kepada aurat perempuan walaupun tanpa syahwat hukumnya haram. Kebanyakan sekarang perempuan pada terbuka pada auratnya. Iya. Seukuran membuka kepalanya saja sudah membuka auratnya. Apalagi paha yang dibuka. Oh. Iya. Walaupun memandang kepadanya tanpa syahwat hukumnya haram. Hukumnya haram. Ya makanya jangan sering jalan-jalan ke tempat yang banyak perempuan pada terbuka. Emang bagusnya di zaman kita sekarang ngerem aja dah, ngerem. Iya. Lebih selamat ya. Selamat pada pandangan mata, selamat pada perkataan. Gak banyak ngomong, gak banyak ya pergaulan yang tidak bermanfaat. Atau melihat kepada perempuan yang tertutup pada auratnya tetapi dengan syahwat, maka itu juga haram. Nah demikian pula perempuan yang asing tersebut melihat kepada laki-laki asing itu tadi, artinya yang boleh menikah, bukan mahram. Melihat kepada laki-laki pada auratnya, aurat laki-laki dilihat oleh perempuan asing tersebut, jika kepada auratnya maka hukumnya haram walaupun tanpa syahwat oleh perempuan tersebut, yaitu aurat pihak laki-laki, laki-laki asing di hadapan perempuan adalah ma bainas surrati war rukbati, apa yang antara pusar dan lututnya. Jadi laki-laki pakai celana pendek, itu berarti apa? Menampakkan auratnya. Pahanya kelihatan, pahanya terbuka, menampakkan auratnya itu haram. Keluar rumah memperlihatkan auratnya. Nah perempuan memandang kepada aurat laki-laki tersebut seperti pada pahanya itu yang terbuka, hukumnya haram walaupun tanpa syahwat. Atau melihat kepada laki-laki oleh perempuan asing tersebut yang tertutup pada auratnya tetapi dengan syahwat, dia melihatnya dengan syahwat, maka itu juga hukumnya haram. Nah jelas itu ya. Adapun memandang kepada perempuan mahram oleh laki-laki, laki-laki dan perempuan mahramnya. Mahram itu tadi apa? Yang haram dinikahi, seperti ibunya, neneknya, misalkan begitu. Dalam Quran disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti.
Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa khalatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah, dan seterusnya itu ayat Al-Qur'an. Itu mereka apa? Orang-orang yang mahram dinikahi, haram dinikahi. Ibu punya apa? Ibu dan seterusnya ke atas, nenek, terus ke bawah anaknya sendiri, wa banatukum, putri kalian, dan terus ke bawah cucu perempuan, wa ammatukum wa akhwatukum, dan saudara putri saudara perempuan kalian, saudari sekandung, wa ammatukum, bibi kalian dari pihak ayah, wa khalatukum, dan bibi kalian dari pihak ibu, haram dinikahi oleh kalian, dan seterusnya. Nah, mereka disebut apa? Mahram. Nah, aurat mahram, perempuan mahram di hadapan laki-laki, mahramnya adalah ma bainas surrati war rukbah, apa yang antara pusar dan lututnya. Sehingga saudari perempuan umpama terbuka pada kepalanya misalkan, maka bukan mahram. Ibu kita terbuka pada kepalanya misalkan, terbuka pada betisnya, bukan mahram misalkan, begitu. Bukan haram, bukan haram. Paham ini? Nah, jadi aurat perempuan di hadapan laki-laki mahramnya adalah apa? Ma bainas surrati war rukbah, apa yang antara pusar dan lututnya. Paham, Dek? Bagaimana? Oh, kalau gambar. Ya, kalau gambar gambar itu ada dua. Gambar statis, gambar diam, tidak bergerak, dan gambar yang bergerak. Gambar yang tidak bergerak yaitu ya di buku dah gitu, apa di koran. Gambar yang bergerak di HP apa di TV gitu. Nah, memandang kepadanya hukumnya berbeda dengan memandang kepada aslinya. Memandang kepada gambar walaupun terbuka, gambar perempuan terbuka, iya, telanjang dah gitu, telanjang bulat apa telanjang apa gitu. Iya, gambar gambar memandang kepadanya kalau tanpa syahwat tidak haram, karena dia itu apa? Ya benda biasa aja. Kalau tanpa syahwat tidak haram. Tetapi kalau dengan syahwat maka hukumnya haram walaupun itu gambar. Nah, baik gambar tersebut gambar yang bergerak atau tidak bergerak, hukumnya begitu. Nah, tetapi umumnya kalau itu gambar, memang gambar misalkan gambar porno, apalagi yang bergerak, itu menimbulkan syahwat tidak? Otomatis otomatis itu, maka itu haram itu. Iya, apalagi anak muda ada, orang tua aja bahaya.
Orang tua coba aja itu lagi anak muda. Haram itu. Haram walaupun itu gambar. Ada orang sholat apa ya katanya sejadahnya pakai koran. Korannya apa ya? Kalau koran dulu mah koran itu apa namanya lampu merah. Koran lampu merah itu bagian depannya gambar gede banget perempuan setengah telanjang digelar sama dia itu sholat. Sejadahnya begitu. Sah kagak sholatnya? Ya sah emang apa? Enggak ada kaitannya itu sama sholat itu mah. Kagak sah sholatnya mah sah. Iya, sholatnya sah. Ambil sholatnya yang liatin dulu. Dibaca sama di korannya. Sah sholatnya mah tidak batal sholatnya. Ya kalau enggak khusyuk itu lain masalah. Kalau enggak khusyuk mah ya, kebanyakan kita juga sholat kagak khusyuk. Iya. Tidak khusyuk itu tidak merusak sholat. Kalau sama sekali tidak ada khusyuk, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya, tapi gugur kewajiban sholat. Sholatnya sah tetap. Begitu sujud pas banget di situ lagi. Begitu sujud pas digambar itu lagi. Ya kalau kagak ngaruh sama sekali ya tidak merusak sholat. Bahkan dilihat sekalipun oleh dia juga tidak merusak sholatnya. Iya, melihat gambar baik yang bergerak atau tidak bergerak kalau dengan syahwat hukumnya haram. Jadi ukurannya di sini nih. Kalau yang bukan manusia ya. Bukan manusia. Seperti gambar atau bahkan binatang. Binatang kawin. Kucing ditonton sama Wardi. Yang nontonnya ini syahwat, hukumnya haram. Walaupun yang ditonton apa? Kucing. Kucing kawin, ayam kawin, ditonton. Yang nontonnya syahwat, hukumnya haram. Kalau tanpa syahwat tidak haram. Nah, jangankan binatang, misalkan apa kira-kira lubang kunci. Itu lubang kunci. Kalau dilihat dengan syahwat haram juga. Itu lubang kunci. Kalau dilihat dengan syahwat, ada nggak kira-kira itu lubang kunci itu syahwat? Iya, haram juga. Nah, termasuk dalam hal ini itu tadi gambar. Gambar itu kan pada dasarnya dia benda. Pada dasarnya dia apa? Benda mati. Walaupun tuh gambar setengah telanjang, kalau tanpa syahwat ya tidak haram. Dasarnya begitu. Ya tapi umumnya syahwat enggak? Apalagi yang bergerak, syahwat tidak. Syahwat ya haram. Emang yang bikin kayak gitu itu tujuannya supaya mancing syahwat. Haram. Masya Allah. Makanya sekarang ini sebenarnya di zaman kita ini, di akhir zaman ini yang betul-betul harus dijaga itu 3D. 3D. Satu apa? Tapi ini pakai bahasa Sunda ini, bahasa Sunda Banten nih. 3D. Apa itu? Deleng itu pandangan. Deleng itu pandangan mata. Yang kedua denge
Dengar itu apa? Pendengaran, kuping. Yang ketiga dawuh. Dawuh itu ucapan. Ya, omongan. Ini tiga ini yang apa namanya memiliki keterkaitan erat dan banyak melahirkan atau menyebabkan atau menimbulkan maksiat, dan terutama lidah yang oleh Nabi disebutkan dalam hadisnya aksaru khotoya bani adama min lisanihi, paling banyak dosa dari manusia itu yaitu berasal dari lidah, dari lidahnya. Anggota-anggota badan itu memiliki maksiat masing-masing, mata, telinga, tangan, kaki misalkan, mulut atau lidah dalam hal ini. Dan yang paling banyak terjadi maksiat itu berasal dari lidah. Nah, tiga-tiganya ini ini yang paling banyak terjadi atau menimbulkan maksiat. Apa? Deleng, denge, dawuh. 3D. Ini perhatikan ini 3D ini. Penglihatan, pendengaran, dan perkataan. Mata dan telinga itu memberi informasi ke dalam hati itu sangat cepat ya. Sangat cepat. Hati itu disebutnya amir. Hati itu disebut apa? Amirul jawarih, panglima anggota badan. Anggota badan kita ini sentralnya hati. Jadi kalau kata hati kepada kaki jalan. Bilang ke tangan gebuk. Bilang ke tangan ambil. Bilang ke mata lihat. Panglimanya itu apa? Hati. Nah, mata dan telinga itu ngasih informasi ke hati itu sangat cepat. Wah, cepat betul. Lebih daripada sinyal 5G. Itu di sini 3G. Itu 3G udah lambat. Karena itu di dalam Quran ini penyebutan 3 anggota badan ini itu disebutkan sekaligus karena apa ya? Kurang lebih karena keterkaitan dan keeratan ketiganya dalam apa? Dalam hubungannya. Allah berfirman, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, semuanya pendengaran, wal basar dan pandangan, wal fuad dan hati. Tuh, jadi mata itu bisa merubah hati sangat cepat. Telinga itu bisa merubah hati sangat cepat. Misalkan kita punya HP udah rada jadul, tiba-tiba teman datang duduk samping kita bawa HP juga, begitu buka HP-nya baru, kelihatan sama kita, wah langsung pengen beli, gitu deh. Si Wardi suruh kawin ntar aja, begitu ngelihat ada cakep betul, waduh pengen buru-buru ya si Wardi. Gara-gara apa? Kelihatan mata. Atau telinga juga itu, begitu kedengar informasi itu hati itu berubahnya sangat cepat. Nah, jadi ketereratan hubungan erat antara mata dan telinga terhadap hati itu sangat cepat. Makanya diungkapkan dengan beriringan dalam Quran, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Khusus lidah atau mulut itu disendirikan
disendirikan untuk menegaskan bahwa ini harus lebih hati-hati lagi. Allah berfirman apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan apapun yang keluar dicatatkan oleh raqib atid. Tuh begitu. Nah, jadi tiga ini betul-betul harus dijaga, apalagi kita di hidup akhir zaman ini ya. Sebenarnya untuk meminimalisir maksiat dari tiga anggota badan ini, mata, telinga, dan mulut, jangan banyak bergaul. Iya, ngerem aja. Ngerem aja udah, ngerem. Ya, kecuali sangat-sangat penting baru keluar, gitu. Zaman sekarang orang kalau ngerem mulu dikata kuper, kuper, kurang pergaulan. Zaman sekarang orang kalau dikata diem mulu, kagak ada omongnya diem, disangka blow on. Tapi kalau dia banyak ngomong, wah disangka pinter deh. Padahal omongannya kagak jelas, kemana-mana tahu. Di zaman sekarang itu aneh, udah kebalik. Makanya anggota dewan banyak-banyakan ngomong. Itu kalau udah ngomong, sono kemarin ngomong, wah, disebutnya apa? Pinter dah tuh dia. Udah kebalik. Tapi kalau dia ngapa? Blow on, tadi kata blow on. Padahal kita diperintahnya banyakin diem, disuruhnya banyakin diem, diperintahnya. Alaika bituli samti illa min khair. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Banyak hadis-hadis merintah kita untuk perbanyak diam. Wallahu a'lam.